Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan hal pertama yang harus Anda lakukan setelah menyiapkan Asus ROG Phone 9 Pro Anda. Hal pertama yang harus dilakukan adalah masuk ke pengaturan setelah Anda menyelesaikan pengaturan dan lalu pertama-tama Anda harus memeriksa pembaruan pada ponsel Anda. Jadi untuk melakukannya, buka sistem lalu buka pembaruan sistem. Tapi Anda dapat melihat saya tidak memiliki koneksi jaringan karena saya belum terhubung ke jaringan. Jadi mari kita masuk ke pengaturan, lalu pilih jaringan yang juga merupakan salah satu langkah. Jadi meskipun Anda melewati langkah pembaruan, saya sarankan Anda tetap terhubung ke Wi-Fi. Jadi saya akan memilih mungkin jaringan ini. Dan sekarang saya bisa kembali. Lalu saya akan memeriksa pembaruan. Dan Anda bisa melihat bahwa ada pembaruan yang tersedia, jadi ponsel akan mengunduhnya, lalu menginstalnya, jadi saya akan kembali kepada Anda sebentar lagi. Tapi sebelum itu, jika Anda melewati bagian pembaruan, saya akan menunjukkan kepada Anda cara menghubungkan ke Wi-Fi secara normal. Jadi jika tidak ada simbol Wi-Fi di sini, inilah simbolnya, seperti segitiga. Anda bisa lihat saya sudah terhubung sekarang, tapi jika Anda belum, maka di pengaturan, masuk ke jaringan dan internet, lalu pastikan Anda terhubung ke jaringan apapun seperti yang sudah Anda lihat sebelumnya. Anda perlu mengaktifkan Wi-Fi, lalu pilih jaringan yang ingin Anda hubungkan, dan masukkan kata sandinya jika ada. Jadi ini cukup penting. Sekarang saya akan kembali ke pembaruan dan tinggal menunggu. Sekarang Anda bisa lihat bahwa pembaruannya sudah diunduh. Jadi saya perlu klik reboot sekarang dan juga tunggu sebentar karena proses reboot akan memakan waktu lebih lama dari biasanya untuk menerapkan pembaruan. Setelah itu kita akan lanjut ke langkah-langkah berikutnya. Dan sekarang saya bisa membuka kunci ponsel saya dan pembaruannya sudah terpasang. Oke. Saya akan batalkan itu. Lalu Anda bisa lihat, di ponsel Anda bisa menggeser ke bawah dari sisi kanan untuk membuka pusat kontrol atau dari sisi kiri untuk membuka notifikasi. Di notifikasi setelah pengaturan, Anda akan mendapatkan notifikasi selesaikan penyiapan perangkat Anda. Jadi saya akan klik itu di sini. Lalu klik mulai, dan kita akan mulai menyelesaikan pengaturannya. Jika Anda belum memasukkan kartu SIM, inilah saat yang tepat. Anda juga bisa melakukannya nanti. Dan jika ponsel Anda tidak mengenali kartu SIM Anda cukup mereboot ponsel Anda dan itu akan baik-baik saja. Jadi saya akan lewati itu untuk sekarang. Sekarang perangkat akan menanyakan apakah Anda ingin menyalin data dari ponsel lama Anda. Jadi, jika Anda klik jangan salin, maka Anda tidak akan ditanya lagi, meskipun pertanyaan ini sudah muncul sebelumnya saat proses pengaturan. Tapi ini adalah kesempatan terakhir Anda untuk memutuskan. Setelah itu, Anda tidak akan bisa menyalin data menggunakan fitur Google, tetapi Anda masih bisa menyalinnya menggunakan phone clone, dan ada video di channel kami tentang cara mentransfer file dari ponsel lama ke Asus ROG Phone 9 Pro baru Anda, dan video tersebut menampilkan fungsi phone clone sehingga Anda tidak perlu klik berikutnya sekarang, karena Anda bisa menyalin data kapan saja menggunakan fitur dari Asus. Sekarang jika Anda belum masuk ke Google, maka akan diminta untuk masuk dan ini adalah waktu yang tepat untuk masuk sekarang karena nanti kita akan menginstal aplikasi dan untuk menginstal aplikasi Anda harus memiliki akun Google. Jadi silakan masuk jika Anda sudah punya atau buat akun, lalu ikuti langkah-langkah di layar dan akun Anda akan dibuat. Saya akan segera masuk. Sekarang saya akan memasukkan kata sandi di luar kamera.
Dan mari kita klik berikutnya. Sekarang pilih apakah Anda atau anak Anda yang akan menggunakan perangkat ini. Jika Anda memilih bahwa anak Anda yang akan menggunakan perangkat ini, maka langkah-langkahnya mungkin akan sedikit berbeda karena Anda akan mengatur kontrol orang tua. Jadi saya akan mengaturnya untuk diri saya sendiri, jadi saya akan memilih opsi pertama ini. Lalu, Anda harus setuju dengan persyaratan layanan Google, jadi saya akan setuju dengan itu karena jika tidak, maka Anda harus mengklik jangan tambahkan akun ini sekarang dan Anda tidak akan bisa menambahkan akun tanpa menyetujui persyaratan layanan Google. Sekarang mungkin meminta Anda untuk beberapa revisi layanan Google. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkannya atau sekadar membacanya untuk mengetahui lebih lanjut tentangnya. Lalu klik terima. Sekarang mungkin juga menanyakan tentang pencadangan, jadi saya akan mengaktifkan pencadangan agar saya tidak kehilangan data saya. Sekarang saya rasa juga hanya di Uni Eropa, tetapi ia akan menanyakan mesin pencari Anda jika Anda belum memilihnya. Jadi saya akan klik berikutnya dan pilih mesin Google, lalu saya akan mengaturnya sebagai default. Ini juga akan menanyakan apakah Anda ingin mengizinkan kontak di sekitar Anda menemukan dan berbagi dengan Anda, jadi saya juga akan setuju dengan itu. Dan sekarang jika Anda ingin mengatur Hey Google, mari kita atur. Cukup klik saya setuju, lalu klik saya setuju. Dan terkadang Anda mungkin diminta untuk mengucapkan 4 frasa dengan lantang yang akan ditampilkan di layar untuk mengatur voice match. Namun dalam kasus saya, langkah itu dilewati karena saya sudah mengaturnya di ponsel lain. Lalu jika Anda ingin mengakses asisten Anda tanpa membuka kunci perangkat, saya akan klik lewati. Dan sekarang Anda bisa lihat bahwa saya sudah melewati proses pengaturan, jadi mari kita masuk ke pengaturan dan menyesuaikan beberapa hal lagi. Jadi hal pertama, jika Anda belum masuk ke Google, saya sudah melakukannya seperti yang telah Anda lihat sebelumnya. Namun jika belum, maka saya sarankan Anda masuk ke pengaturan, lalu kata sandi and akun, dan temukan tambah akun. Kemudian Anda dapat masuk, karena ini akan dibutuhkan untuk langkah berikutnya yang kita lakukan sekarang. Jadi, mari kita pergi ke Play Store. Ini adalah tempat Anda mengunduh aplikasi. Saya akan mengeklik mulai. Lalu, jika Anda ingin memverifikasi pembelian Anda secara instan menggunakan kata sandi atau biometrik, saya akan menggunakan kata sandi, tetapi kemungkinan besar Anda ingin menggunakan biometrik karena jauh lebih cepat, tetapi saya belum mengaturnya, dan nanti saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengatur sidik jari dan kode sandi Anda. Astaga. Mari kita kembali lagi. Aku akan melakukannya lagi. Oke. Sekarang saya bisa klik selesai. Dan sekarang saya sudah masuk ke Play Store. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah klik ikon profil Anda di pojok kanan atas. Lalu pergi ke kelola aplikasi dan perangkat, kemudian di bagian pembaruan, klik lihat detail. Dan mari kita tunggu sampai proses pembaruan selesai diinstal. Setelah itu kita akan klik perbarui semua, dan kita akan memperbarui semua layanan karena semuanya memang harus diperbarui. Jadi saya akan klik perbarui semua. Ini akan memakan waktu sebentar, tapi sambil menunggu, Anda bisa melakukan hal lain dan prosesnya tidak akan terganggu. Sekarang mari kita lanjut ke menghapus bloatware. Sebenarnya di ponsel ini tidak ada bloatware. Tapi Anda mungkin menemukan aplikasi seperti Anime Play atau Phone Clone yang tidak penting bagi Anda, begitu juga dengan tema atau tips. Jadi Anda bisa cukup tekan dan tahan pada aplikasi tersebut lalu nonaktifkan aplikasinya. Seperti itu caranya. Anda juga bisa masuk ke info aplikasi dan menonaktifkannya di sana. Tapi sebenarnya tidak ada bloatware karena ponsel ini memang tidak menginstal aplikasi yang tidak penting, jadi itu sangat bagus. Sekarang mari kita masuk ke pengaturan, dan di pengaturan saya akan mengatur kunci layar saya. Jadi mari kita buka keamanan dan kunci layar, lalu Anda bisa melihat kunci layar, sidik jari, dan pengenalan wajah. Saya akan mengatur kunci layar terlebih dahulu.
Jadi Anda bisa mengaturnya ke non-swipe, yaitu hanya dengan menggeser layar kunci ke atas dan ponsel akan terbuka. Anda bisa mengaturnya ke pola, pin, atau kata sandi. Jadi kata sandi akan menjadi yang paling rumit. Pin akan cukup rumit karena hanya terdiri dari angka, tapi Anda tahu tidak mudah juga untuk ditebak. Dan pola, jika seseorang melihat Anda memasukkan pola Anda, maka mereka mungkin akan mengingatnya. Jadi jika Anda ingin mengatur pola, pastikan polanya cukup rumit sehingga tidak ada yang akan mengingatnya setelah melihatnya sekali. Jadi saya akan mengatur pola, tapi Anda bisa memilih sendiri. Lalu saat untuk mengatur pola, cukup gambar saja. Saya akan membuat sesuatu yang cukup sederhana, tapi saya sarankan Anda mengaturnya ke sesuatu yang lebih sulit, dan saya akan mengonfirmasi. Sekarang Anda akan ditanya apakah ingin menampilkan semua konten notifikasi, menyembunyikan konten notifikasi yang sensitif, atau tidak menampilkan notifikasi di layar kunci. Saya akan menyembunyikan kontennya, tapi itu akan tetap menunjukkan bahwa ada notifikasi dan dari aplikasi apa notifikasi tersebut. Dan Anda bisa lihat kunci layar saya sudah diatur, jadi sekarang saya juga bisa mengatur sidik jari dan pengenalan wajah. Saya akan mengatur keduanya, tapi sejujurnya saya tidak menyarankan untuk mengatur pengenalan wajah karena pada ponsel Android biasanya, misalnya di ponsel Asus ini, tidak ada sensor IR-nya. Ponsel ini hanya mengandalkan kamera, jadi Anda juga bisa saja hanya menaruh foto seseorang di depan ponsel dan itu mungkin akan membukanya, jadi saya tidak merekomendasikannya. Tapi keputusan tetap ada di tangan Anda. Tapi sidik jarinya benar-benar aman, jadi saya akan menyiapkan sidik jarinya terlebih dahulu. Dan seperti yang Anda lihat, saya perlu memasukkan kunci layar saya. Lalu temukan sidik jari saya. Jadi itu di bawah layar dan kita akan melakukannya. Kemudian dikatakan bahwa pelindung layar pihak ketiga dapat memengaruhi pengenalan sidik jari. Dan sekarang saya akan meletakkan jari pada sensor yang ada di bawah layar di tempat ini. Dan Anda perlu menaruhnya dan mengangkatnya beberapa kali. Juga, ingat untuk sedikit menggerakkan jari di antara setiap pemindaian agar seluruh area bisa dipindai. Sekarang kita sedang menangkap bagian tepi dari sidik jari, jadi selalu bisa terbaca. Lalu klik selesai, oke, dan sidik jari sudah diatur. Anda juga bisa mengubah gaya indikatornya. Saya akan mengaturnya ke sesuatu yang bagus. Dan Anda juga bisa mengubah animasi buka kuncinya. Jadi ini hanya hal-hal personalisasi, tapi saya akan mengaturnya. Lalu mari kita kembali ke pengenalan wajah. Jadi saya akan tunjukkan cara mengaturnya. Pertama, mari kita buka kunci layar. Sekarang klik berikutnya, dan Anda perlu menempatkan wajah Anda di dalam bingkai. Jadi itu yang akan saya lakukan sekarang. Saya baru saja melihat ke layar dan sudah selesai diatur seperti yang bisa Anda lihat. Lalu, saya klik selesai. Kemudian jika Anda ingin mengaktifkan pengenalan wajah untuk membuka kunci perangkat Anda, saya akan mengaktifkannya. Setelah semuanya diatur, sekarang saya akan tunjukkan cara membuka kunci ponsel Anda. Anda bisa melakukannya dengan menggeser ke atas dan memasukkan kode sandi Anda. Anda juga bisa melakukannya dengan memasukkan sidik jari atau memindai wajah Anda. Dan Anda bisa lihat semuanya berfungsi. Sekarang mari kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mengaktifkan optimasi baterai. Jadi mari kita masuk ke pengaturan. Kemudian di pengaturan masuk ke baterai dan di sini ada baterai adaptif, jadi Anda bisa mengaktifkannya. Anda juga bisa masuk ke perawatan baterai dan Anda bisa mengatur batas pengisian daya. Jadi Anda bisa mengaturnya misalnya ke 90% sehingga ponsel Anda hanya akan diisi daya hingga 90% untuk memperpanjang umur baterai. Tapi Anda mungkin ingin mengaturnya ke 100, jadi jika iya, biarkan saja seperti itu. Anda juga mungkin ingin mengaktifkan pengisian daya stabil agar baterai Anda diisi secara perlahan. Namun jika Anda perlu mengisi daya baterai dengan cepat, maka nonaktifkan juga fitur tersebut. Dan Anda juga bisa mengubah mode pengisian daya.
tapi saya harus menghubungkan charger terlebih dahulu, namun saya bisa mengaturnya ke pengisian daya biasa, bypass charging, atau smart bypass. Jadi misalnya jika Anda sedang bermain game saat ini, Anda mungkin ingin mengaturnya ke bypass charging, sehingga hanya akan memasok daya ke sistem dan bukan ke baterai, jadi baterai tidak akan terisi berlebihan saat Anda bermain dan menghasilkan panas yang lebih sedikit. Lalu saya rasa Anda juga bisa masuk ke mode sistem dan mempelajarinya. Jadi ini akan memberikan performa terbaik untuk bermain game, jadi setiap kali Anda mulai bermain game, Anda ingin mengaktifkannya. Lalu mode optimize akan digunakan untuk penggunaan sehari-hari dan ultra durable jika Anda sedang kehabisan daya dan tidak punya pilihan untuk mengisi daya ponsel Anda. Dan pada dasarnya itulah yang ada di pengaturan baterai. Jadi mari kita lanjutkan dengan menginstal aplikasi-aplikasi penting lainnya. Jadi mari kita buka Play Store. Anda bisa lihat sebenarnya unduhan dan pembaruan saya sudah selesai. Jadi sekarang install aplikasi-aplikasi yang menurut Anda penting. Bisa saja Facebook, TikTok, Instagram, beberapa browser, Netflix, atau aplikasi apapun yang menurut Anda penting. Jadi cukup cari saja di kolom pencarian. Jadi saya akan mencari Chrome. Kalau saya tidak sebenarnya saya sudah punya, jadi mungkin tidak perlu. Tapi mari kita cari WhatsApp dan langsung install saja. Lalu saya juga akan mencari akun Instagram pribadi saya yang mungkin bisa saya gunakan untuk keperluan ini. Anda tinggal buka aplikasinya dan klik install. Sebenarnya saya sudah menginstalnya, jadi oke. Saya tidak tahu itu. Dan Anda juga bisa misalnya mengunduh TikTok atau aplikasi lain yang sangat populer dan banyak digunakan oleh berbagai kalangan pengguna di seluruh dunia saat ini. Jadi mari kita unduh. Dan Anda bisa lihat bahwa aplikasi-aplikasi akan terinstall di sini. Juga, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, ponsel ini tidak menginstal bloatware selain Instagram dan Facebook yang memang sangat sering digunakan, jadi seringkali orang tidak menghapusnya. Tapi kalau Anda tidak suka Instagram atau Facebook, Anda cukup tekan dan tahan, lalu klik uninstall dan aplikasi itu akan hilang dari sini. Jadi, itu tadi aplikasi-aplikasi penting dan sekarang mari kita lanjut ke menonaktifkan aplikasi latar belakang yang tidak penting. Sekarang mari kita masuk ke pengaturan. Lalu saya akan segera pergi ke bagian pengaturan. Di sana saya akan mencari secara spesifik background management aplikasi di dalam kolom pencarian yang tersedia. Sebenarnya informasi atau pengaturan yang saya cari ini terletak di bagian pengaturan baterai yang merupakan sub bagian penting dari keseluruhan sistem manajemen daya pada perangkat ini. Bukan, saya tidak menginginkan fitur itu. Jadi saya akan mencarinya sendiri. Kemungkinan besar ini ada di aplikasi and notifikasi. Oke, jadi saya rasa Anda hanya perlu masuk ke salah satu aplikasi, lalu terkadang akan ada opsi latar belakang. Jadi jika ada aplikasi yang jarang Anda gunakan, Anda mungkin ingin menonaktifkan opsi agar aplikasi tersebut tidak berjalan di latar belakang. Anda juga mungkin ingin masuk ke aplikasi default di pengaturan aplikasi di pengaturan. Dan misalnya, jika Anda memiliki aplikasi browser yang berbeda, Anda bisa klik pada aplikasi browser tersebut dan menggantinya ke yang Anda sukai. Anda juga bisa mengganti aplikasi asisten digital, aplikasi home jika Anda memiliki beberapa launcher, aplikasi telepon, aplikasi SMS, aplikasi dompet. Jadi saya akan mengaturnya ke Google Wallet. Dan di sini, ini adalah pengaturan membuka tautan, jadi saya bisa membiarkannya tidak diatur. Dan sekarang mari kita buka Google Wallet. Mari kita lihat apakah aplikasi itu sudah terpasang. Saya tidak melihatnya, jadi kemungkinan besar aplikasi itu belum terpasang. Jadi saya akan pergi ke Play Store dan mencari wallet. Ya, saya perlu menginstalnya.
Aplikasi ini akan memungkinkan Anda membayar dengan ponsel Anda, jadi saya akan membukanya. Lalu saya akan klik tambahkan ke wallet, kartu pembayaran, dan di sini Anda perlu memindai kartu pembayaran Anda atau klik masukkan detail secara manual dan masukkan detail Anda. Kemudian klik simpan dan lanjutkan dan kartu Anda akan ditambahkan ke aplikasi tersebut. Jadi kapanpun Anda ingin membayar di toko, Anda cukup membuka aplikasi itu dan mengetuk dengan ponsel Anda dan pembayaran akan dilakukan. Dan saya rasa itu saja yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di lain waktu.